Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep baru dalam validitas. Nah, kenapa kata barunya saya kasih kurung? Karena sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di buku-buku psikometri di Indonesia, itu menyebutkan validitas ada 3 jenis ini. Ada validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria. Nah, validitas isi juga ada bermacam-macam, ada face validity, logic validity. Kemudian validitas konstruk ada construct validity, convergent diskriminan. Validitas kriteria ada concurrent dan predictive validity. Nah, konsep atau kategori validitas ini ada dalam standar pengukuran, standar testing dari APA, ERA dan NCMA tahun 1966. Jadi sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Nah, seiring berjalannya waktu, konsep validitas ini sedikit berubah. Jadi kategori itu tidak menunjukkan lagi bahwa ada beberapa jenis validitas yang berbeda. Jadi validitas itu merupakan satu konsep yang merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipecah menjadi beberapa jenis validitas ini. Dan kita tidak boleh memilih salah satu saja, gitu ya. Nah, kita lihat definisi validitas di standar yang terbaru tahun 2014. Jadi ini ada di buku Standard for Educational and Psychological Testing. Ini semacam standar emasnya pengukuran, gitu ya, dalam hal pendidikan dan psikologi. Nah, di standar yang terbaru ini mengatakan validity refers to the degree to which evidence and theory support the interpretation of the test scores for purpose use of the test. Itu ada di halaman 11. Nah, jadi proses atau validitas itu bukan lagi menekankan pada alat tesnya sendiri, tapi lebih menekankan pada interpretasi dari skor tes berdasarkan dari tujuan penggunaannya. Nah, oleh karena itu bukti validitas itu diperlukan untuk setiap penggunaan. Misalkan ketika kita mau menggunakan suatu alat tes untuk mengklasifikasikan siswa, nah kita harus bisa memberikan bukti bahwa siswa yang kita klasifikasikan, misalkan untuk kelas akselerasi dan kelas standar itu ya, kita harus bisa memberikan bukti bahwa siswa yang di kelas akselerasi memang memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan yang di kelas standar gitu. Jadi bukan lagi pada alat tesnya, tapi lebih pada interpretasi skor yang dihasilkan. Nah, validasi itu adalah proses validitas ya, proses memastikan bahwa tes kita valid. Validasi itu merupakan aktivitas yang terjadi terus-menerus. Jadi tidak terjadi setelah tes dikembangkan, tapi merupakan proses yang berkelanjutan, yang dimulai dari awal ketika kita mendesain tes sampai berlanjut sepanjang pengembangan tes, bahkan sampai implementasinya gitu. Nah, proses validasi itu adalah tanggung jawab bersama, baik dari pengembang tes maupun dari pengguna tes. Jadi kalau para psychometrician itu biasanya terlibat dalam pengembangan tes, mereka harus memastikan bahwa tes yang dibuat itu sesuai dengan konstruk apa yang mau diukur dan tujuan pengetesannya. Nah, pengguna tes juga harus memastikan bahwa tes ini digunakan memang sesuai dengan tujuannya dan diadministrasikan sesuai dengan standarnya gitu. Jadi proses validasi itu tanggung jawab bersama, bukan hanya pengembang tes tapi juga oleh pengguna tes. Nah, validitas itu tidak selalu menekankan pada angka, tapi lebih pada argumen. Jadi kalau selama ini, terutama di Indonesia ya, di skripsi-skripsi itu sering saya lihat ada validitas item.
indeks validitas item. Kemudian yang dilaporkan itu adalah korelasi item total. Nah, sekali lagi, korelasi item total itu bukanlah indeks validitas. Korelasi item total hanya menunjukkan unidimensionality atau konsistensi internal suatu butir. Dia bisa menjadi salah satu indikator bahwa butir tersebut valid, tapi belum menunjukkan validitas secara keseluruhan. Nah, ini yang menjadi salah paham di berbagai mahasiswa, terutama di bidang ilmu sosial. Jadi banyak yang mengatakan bahwa korelasi item total itu adalah validitas item. Itu kurang tepat. Jadi validitas itu tidak selalu menekankan pada angka-angka, tapi lebih pada argumen. Nah, oleh karena itu bentuk validitas itu ada dua, empiris yang memang ada bukti konkretnya, bisa dari angka-angka tadi, tapi juga ada bukti logis, yaitu argumen-argumen yang mendukung bahwa apa alat yang sudah kita susun ini sudah valid. Nah, di standar dari APA ARA dan enzim tahun 2014 itu menyatakan sumber validitas itu ada 4, yaitu dari tes konten atau isinya, kemudian respons proses atau proses responnya, kemudian ada dari internal structure, kemudian ada dari relation to other variable. Nah, saya jelaskan mengapa yang kita kenal sebelumnya tadi, content validity, construct validity, criterion validity itu tidak ditinggalkan, tetapi lebih berubah filosofinya, karena tidak lagi menjadi jenis-jenis yang terpisah tapi lebih terintegrasi. Nah, jadi sebagai catatan, validitas itu adalah satu kesatuan. Jadi ini adalah tingkat di mana semua bukti yang dikumpulkan mendukung interpretasi skor tes yang dimaksudkan untuk penggunaan yang diusulkan. Jadi satu tes itu tidak memerlukan semua bukti, tapi tergantung dari tujuan tes tersebut. Misalkan suatu tes untuk mengukur pencapaian atau tes prestasi matematika gitu ya. Nah, tes prestasi matematika digunakan untuk melihat apakah seseorang sudah menguasai domain-domain atau pokok-pokok pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, karena ini fungsinya adalah untuk mengukur kemampuan aktual saat ini, jadi kita tidak memerlukan bukti prediktif, validitas prediktif. Gitu. Karena memang tujuannya bukan untuk memprediksi. Gitu. Jadi bukti-bukti yang disajikan itu tergantung dari tujuan pengetesannya ini untuk apa. Gitu. Nah, kita bahas dulu yang pertama, validity evidence based on test content. Nah, mungkin kalau yang di konsep sebelumnya seperti validitas isi atau content validity. Nah, content test ini dapat mengacu pada kata-katanya, format itemnya, instruksi dan itemnya, administrasinya, dan cara scoringnya. Nah, ancaman utamanya adalah construct underrepresentation dan construct contamination. Construct underrepresentation itu berarti ada domain-domain yang harusnya penting tapi tidak diukur dalam tes kita. Sementara construct contamination ada hal-hal yang tidak ingin kita ukur tapi masuk dalam tes kita. Misalkan ketika kita membuat tes matematika gitu ya, tes matematika, mengukur kemampuan matematika, bentuk soalnya bentuk soalnya soal cerita dan ceritanya panjang sekali. Nah, bisa jadi itu tidak menggambarkan kemampuan matematika tapi malah menggambarkan kemampuan berbahasa gitu. Nah, sementara construct underrepresentation biasanya kalau dalam suatu pembelajaran sudah ada ya capaian-capaian yang harus dicapai. Nah, ternyata tes yang dibuat itu tidak mewakili semua capaian pembelajaran. Nah, itu construct underrepresentation. Nah, buktinya bisa dua, bukti logis dan bukti empiris. Nah, bukti logis kita harus memastikan bahwa prosesnya itu sudah betul.
Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan dasar untuk memastikan apakah proses kita sudah betul. Misalkan, apakah tes kita ini sudah sesuai tujuan? Apakah teori yang dijadikan dasar ini sudah tepat? Apakah tes sudah merepresentasikan konstruk yang hendak diukur? Apakah bahasanya mudah dipahami? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kualitatif yang bisa memastikan bahwa tes kita memang sudah valid. Nah, ada juga bukti empiris, misalkan dengan expert judgment. Nah, expert judgment itu bisa dari pakar yang menguasai konstruk yang diukur, dari kolega, atau dari pembuat kebijakan kalau memang tujuan pengetesannya adalah untuk menentukan kebijakan tertentu. Nah, jadi para pakar bisa memberikan skor terhadap butir-butir yang kita susun, apakah butir ini sudah mampu merepresentasikan konstruk yang hendak diukur itu. Nah, kemudian yang kedua adalah validity evidence based on response process. Jadi bukti validitas berdasarkan proses responnya. Nah, ancaman utamanya adalah ketidakcocokan antara proses kognitif yang hendak diungkap dengan butir yang senyatanya terjadi. Nah, misalkan kita mau mengukur tes penalaran matematika tapi menggunakan soal cerita. Bisa jadi kita sedang tidak mengukur penalaran matematika, tapi kita mengukur penalaran verbal, gitu, karena menggunakan soal cerita yang panjang. Atau kita mengukur penalaran matematika, tapi tesnya adalah tes yang menggunakan rumus-rumus yang baku. Nah, kita sedang tidak mengukur proses penalarannya, tapi kita mengukur kemampuan matematikanya didasarkan dari ingatan-ingatan akan rumus. Jadi mungkin lebih mengukur memori, gitu. Nah, bukti utamanya juga dua, bukti logis dan bukti empiris. Bukti logis bisa kita lakukan dari pendefinisian proses kognitif apa yang hendak diukur, kemudian memastikan bahwa instruksinya sudah jelas. Dan ini yang penting, melakukan wawancara terhadap peserta tes. Misalkan tadi yang setelah dites ditanya, bagaimana kamu bisa mengerjakan soal ini? Jawaban itu menunjukkan proses kognitif apa yang terjadi dari si peserta tes. Nah, kita bisa memastikan bahwa mereka memang melakukan proses kognitif yang kita harapkan. Nah, bukti empirisnya bisa dilakukan dengan studi neuropsikologi di lab kognitif. Nah, ini biasanya untuk tes-tes kognitif gitu ya, evidence based on response process ini. Nah, kemudian validity evidence based on internal structure atau struktur internal. Nah, ancaman utamanya biasanya dimensi atau struktur itu tidak ditentukan atau item dengan kualitas psikometrik yang buruk. Nah, bukti logisnya bisa diperkuat dengan membuat spesifikasi tes dan kerangka kerja yang jelas. Bukti empiris bisa dilakukan studi dimensionality, misalkan dengan exploratory factor analysis. Kalau kita memang mau membuat tes yang unidimensional, kita pastikan bahwa memang hanya ada satu dimensi dominan pada alat tes kita. Jadi tidak ada dimensi-dimensi yang lain. Atau dengan juga confirmatory factor analysis. Nah, internal structure juga berkaitan dengan apakah suatu butir itu mengandung diff atau differential item functioning. Nah, dalam proses yang paling sederhana, kalau memang sudah kita buktikan bahwa tes kita itu unidimensional, kita bisa mengukur yang selama ini sering kita lakukan, menguji reliabilitas dengan alpha Cronbach dan melihat korelasi item total, sehingga butir-butir yang memang memiliki korelasi item total, artinya dia tidak unidimensional dengan butir-butir yang lain, bisa kita gugurkan. Nah, jadi selama ini kita melakukan proses validasi itu hanya di sini berdasarkan struktur internal. Itu pun baru sebagian prosesnya. Gitu. Nah, ada lagi validity evidence based on relation to other variable.
atau berkaitan dengan variabel lain. Nah, ancaman utamanya kriteria prediksinya tidak jelas atau prediksi itu berbeda untuk berbagai subkelompok. Nah, kita bisa memberikan bukti logis dengan melibatkan para ahli atau pemangku kepentingan dalam mengembangkan kriteria prediksi dan konten penilaian. Misalkan ketika tes ini hendak digunakan untuk seleksi kerja, kita bisa melibatkan user-user di perusahaan di berbagai divisi untuk meminta mereka apa sih performa yang diharapkan saat pegawai ini bekerja di divisi mereka, gitu. Kemampuan apa yang harus dimiliki. Nah, itu penting karena proses seleksinya juga akan mengukur hal-hal yang akan diprediksi di masa depan tersebut, gitu. Jadi pemangku kebijakan kita libatkan. Atau bukti empirisnya kita bisa melakukan studi validitas prediktif dan concurrent, atau juga validitas konvergen dan diskriminan. Nah, validitas konvergen itu kita mengharapkan korelasi yang tinggi jika dilakukan pada konstruk yang sama. Misalkan kita membuat tes intelijensi dengan tes bahasa Indonesia dengan model pilihan ganda, gitu ya. Nah, kemudian ada juga tes lain yang sudah tervalidasi, modelnya adalah IC. Nah, kita bisa mengkorelasikan keduanya karena mengukur konstruk yang sama, kemampuan bahasa Indonesia harusnya korelasinya tinggi kalau tes kita valid. Nah, sementara validitas diskriminan itu kalau dikorelasikan dengan konstruk yang berbeda, misalkan dikorelasikan dengan tes matematika, karena bahasa Indonesia dan matematika itu dua konstruk yang berbeda, jadi diharapkan korelasinya rendah. Nah, validitas prediktif ini berkaitan dengan waktu. Jadi tes mampu menunjukkan bukti hasil pengetesan di masa mendatang. Jadi kalau tes tadi digunakan untuk seleksi misalkan masuk perguruan tinggi, nah ketika sudah kuliah harusnya yang tadi seleksinya baik, hasil pengetesan saat seleksi baik, pada saat kuliah juga mendapatkan prestasi belajar yang baik. Nah, sementara kalau validitas concurrent itu mampu menunjukkan bukti hasil pengetesan saat ini. Jadi misalkan saya membuat tes intelijensi, saya yakin bahwa intelijensi itu erat kaitannya dengan prestasi belajar. Saya bisa mengkorelasikannya tes yang saya buat dengan hasil prestasi belajar, misalkan dari rapot atau dari IPK-nya saat ini, gitu. Nah, itu adalah sumber-sumber validitas, sumber bukti validitas. Nah, jadi kalau sebelumnya kita mengenal validitas isi, validitas konstruk, validitas kriteria, di konsep yang baru tetap itu muncul, itu. Tapi bedanya adalah dia tidak berdiri sendiri-sendiri, dia terintegrasi dan fokusnya adalah pada interpretasi skor hasil pengukuran. Jadi bisa jadi alat ukur yang kita buat ini sudah baik, sudah valid, tapi belum tentu skornya itu valid kalau juga tidak dilakukan dengan proses yang benar. Nah, di standar tadi juga menetapkan standar untuk validitas. Untuk menetapkan validitas atau melaporkan validitas, yang pertama pengembang tes harus sudah menetapkan tujuan penggunaan dan interpretasi yang dihasilkan. Jadi sebelum membuat alat tes, sebelum membuat alat ukur, pengembang sudah harus menetapkan tujuannya untuk apa, gitu. Konsep yang mau diukur apa, gitu. Nah, kemudian juga harus melaporkan isu-isu seputar sampel dan setting yang digunakan dalam proses validasi. Sampelnya siapa, berapa orang, kemudian ini dilakukan di mana, gitu harus dilaporkan. Karena belum tentu satu tes itu valid untuk satu kelompok, tapi juga valid untuk kelompok yang lain.
belum tentu. Nah, kemudian juga harus melaporkan bukti-bukti spesifik validitas. Bisa dari bukti kontennya, proses responnya, struktur internalnya, hubungan dengan konstruk lain, dan konsekuensi dari pengetesan. Nah, ini adalah standar yang harus ada ketika kita mau memastikan bahwa tes kita ini sudah valid. Nah, itu saja penjelasan singkat validitas dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.